Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Lizem Channel. Oke guys, kali ini kita akan bahas tanya jawab seputar sedekah subuh. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Yang ini buat teman-teman yang belum nonton, silakan simak dulu ya, supaya nyambung dan gak gagal paham. Sebelum lanjut ke tanya jawabnya, yuk kita sedekah jariah dulu dengan cara subscribe dan share channel ini supaya kita sama-sama mendapatkan pahala jariahnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dimanapun berada, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan lain sebagainya, terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan hajat dan rezeki teman sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, kepada siapa sedekah subuh diberikan? Sedekah subuh dapat diberikan melalui dua cara. Yang pertama, langsung diserahkan ke masjid. Yang kedua, diberikan langsung kepada orang yang kita inginkan. Boleh kepada orang yang mampu atau tidak mampu. Tapi yang lebih utama yaitu kepada orang yang tidak mampu. Adapun urutan berdasarkan keutamaannya yaitu yang pertama orang tua, kedua keluarga atau kerabat, yang ketiga tetangga, yang keempat orang lain. Nah, jadi berdasarkan urutan tersebut teman-teman bisa pilih apakah mereka mampu atau tidak mampu, membutuhkan atau tidak membutuhkan. Karena dalam riwayat hadis yang diutamakan adalah orang yang tidak mampu atau membutuhkan. Pertanyaan kedua, bolehkah diberikan kepada orang tua? Jawabannya boleh ya teman-teman. Tapi yang lebih diutamakan adalah jika orang tua kita itu tidak mampu atau lebih membutuhkan daripada orang lain. Maksud membutuhkan itu teman-teman bisa lihat. Misalnya apakah orang tua kita itu susah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sandang pangannya, untuk belanja makan hariannya susah. Nah, itu lebih berhak dibandingkan kita memberikan kepada orang lain. Atau mungkin beliau punya utang, jadi susah kehidupannya. Nah, itu juga lebih layak kita berikan kepada orang tua daripada orang lain. Atau bisa juga nih saran saya, misalkan teman-teman udah buka sedekah subuhnya, terus dapatlah agak banyakan, misalnya katakanlah 100.000. Nah, bisa teman-teman berikan 50.000-nya kepada orang tua. Nah, 50.000 lagi kepada orang yang kira-kira lebih membutuhkan lagi. Entah itu keluarga, atau itu tetangga kita yang lagi kesusahan, atau mungkin orang lain yang kita tahu, kita jumpa, yang dia itu lagi membutuhkan. Pertanyaan ketiga, apakah harus menunggu selama 40 hari baru diserahkan? Jawabannya tidak mesti menunggu 40 hari ya teman-teman. Jadi kapan menurut teman-teman serasa udah layak yang udah dikumpulkan tadi untuk diberikan, ya boleh diberikan langsung. Atau bahkan pada hari yang sama langsung sedekah ke orang yang langsung juga boleh. Tapi kalau kita misalnya sistem nabung dulu, kayak dicelengin dulu, nah itu kita kan tunggu. Nah, nunggu itu ya kapan kita mau berikan, rasa-rasanya udah pantas nih, udah cukup banyak nih, ya udah langsung aja kita berikan. Nah, tapi untuk waktu harinya yang dianjurkan itu hari Jumat supaya teman-teman dapat pahala double insyaallah. Pertanyaan keempat, bolehkah untuk hajat jodoh? Jawabannya tentunya boleh ya teman-teman. Apa aja hajat teman-teman, ya silahkan bersedekahlah. Pingin dapat jodoh, sedekah. Pingin punya anak, sedekah. Pingin dapat suami yang soleh, dapat hidayah, sedekah. Pingin jadi orang kaya, juga sedekah. Apa aja lakukanlah dengan sedekah. Pertanyaan kelima, bolehkah niatnya diubah-ubah? Nah, jawabannya kalau bolehnya ya tentunya boleh aja. Misalkan hari ini kita sedekah 2.000 supaya dapat jodoh. Kemudian besoknya sedekah lagi 2.000 supaya dapat duit.
kemudian besoknya lagi sedekah lagi 2.000 supaya dapat jodoh lagi. Nah, itu boleh teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya hajat yang mau difokusin, yang ngebet banget gitu, pengen terkabul, maka lakukanlah dengan rutin. Ibaratnya kita mancing ikan yang besar, katakanlah ikan paus. Nah, kita itu udah punya umpan yang kecil-kecil tadi. Nah, 2.000 untuk jodoh, 2.000 untuk jodoh, 2.000 untuk jodoh. Jadi udah banyak banget gitu. Udah banyak banget umpan yang kita siapin untuk menangkap si ikan paus tadi. Nah, jadi insya Allah hajat kita itu lebih cepat terkabulnya. Pertanyaan ke-6, hutang dulu atau sedekah dulu? Hayo, gimana nih teman-teman? Hutang dulu atau sedekah dulu? Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Kalau hutang itu kan hukumnya wajib dibayar. Kalau nggak kita bayar, nanti di akhirat ditagih loh. Diambil nih pahala-pahala kita. Percuma kan? Nah, kalau sedekah itu hukumnya sunat. Jadi boleh iya, boleh tidak. Nah, cuma kalau kita lakukan, nah itu dapat pahala. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala, kan gitu. Nah, jadi jelas jawabannya adalah dulukan utang daripada sedekah. Akan tetapi, kalau uangnya mencukupi, teman-teman bisa lakukan bayar utang sambil sedekah. Atau ini ada salah satu tips dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya utang tapi pengen juga sedekah. Nah, teman-teman lihat jatuh tempo untuk pembayaran utang tersebut. Misalkan utang itu jatuh temponya tanggal 3. Nah, teman-teman bisa bersedekah dulu di tanggal 1 supaya teman-teman insya Allah dapat rezeki lebih dan bisa bayar utangnya tadi. Jadi gini, misalkan teman-teman punya utang 100.000, itu jatuh temponya tanggal 3. Sementara teman-teman udah pegang duit nih 100.000 di tanggal 1. Teman-teman bisa aja sedekahkan misalkan 20.000-nya, kan masih ada sisa 80.000. Jadi 20.000 ini ya insya Allah semoga Allah mau membalasnya langsung. Nah, teman-teman kan dapat rezeki lagi dari sedekah kita yang 20.000 tadi. Nah, yang 80.000 itu dana safety. Ya kalau misalnya Allah nih belum perkenalkan hajat kita, bisa kita talangkan dulu untuk bayar hutang tadi. Ya nanti tukang utangnya marah dong karena cuma 80.000 gitu ya. Nah itu ya teman-teman lihat dulu orangnya bisa dinegosiasi atau tidak gitu, atau bisa dijanjikan ya insya Allah 20.000-nya nanti ya nyusul, kan bisa bilang begitu. Tapi kalau kira-kira ribet, urusannya makin kacau berabe, ya udah teman-teman bayarlah hutang dulu. Kalau masih pengen juga sedekah, teman-teman bisa sedekah pakai yang lain kayak makanan atau tenaga, atau menghindarkan kayak duri, paku atau apapun itu yang di jalanan, itu termasuk sedekah. Dan semiskin-miskinnya kita juga bisa tetap bersedekah, yaitu dengan bertasbih ya teman-teman. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah itu juga termasuk sedekah. Pertanyaan ke-7, kalau lagi halangan, bolehkah bersedekah atau menyerahkan sedekah? Jawabannya boleh ya teman-teman. Jadi boleh untuk bersedekah atau menyerahkan sedekah. Karena tidak ada hukumnya untuk menyerahkan sedekah atau bersedekah itu harus dalam keadaan suci atau lagi tidak halangan. Pertanyaan ke-8, kalau gajiannya sekali sebulan, gimana ya Kak cara sedekah subuhnya? Nah, tipsnya teman-teman bisa alokasikan berapa dana yang bisa disedekahkan. Misalkan kita memiliki gaji 1 juta. Tips dari saya, ambil aja 2,5% mengikuti aturan zakat mal. Anggap saja nanti akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita jadi orang kaya yang udah wajib untuk sedekah atau zakat mal, maka kita udah terbiasa ngeluarin 2,5%-nya. Tapi karena 2,5% itu kan kecil ya teman-teman. Jadi saran saya pakai rumus 10%. Jadi 10% dari 1 juta, yaitu 100.000. Matikan uang 100.000 itu untuk sedekah subuh teman-teman. Jangan dipakai.
Uang yang 100.000 ini bisa teman pecahkan menjadi pecahan yang lebih kecil lagi. Misalnya 2.000, 5.000, 10.000, bagilah, lebih kurang cukup untuk anggaran 30 hari. Lalu masukkan sedekahnya setiap hari dari uang pecahan kecil tadi yang sudah kita tukarkan. Pas tanggal 1 sedekahnya 2.000, 2.000, 2.000, ada 3 buah untuk 3 hajat. Kemudian tanggal 2 nya 5.000 sama 2.000 ada 2 hajat. Katakan seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah, kenapa nggak langsung 100.000 aja Kak? Tentu teman-teman akan bertanya. Nah, tentunya supaya kita itu istiqomah untuk bersedekah setiap hari. Jadi Allah itu lebih menyukai amalan yang walaupun sedikit-sedikit tapi rutin daripada banyak tapi jarang. Selain melatih keistiqomahan kita, juga teman-teman lebih mudah untuk mengatur hajatnya. Karena kita hidup ini tentunya punya banyak hajat ya teman-teman. Katakanlah misalnya pingin cepat dapat jodoh, yang kedua kerjaannya lancar, yang ketiga supaya menjadi orang yang soleh atau soleha. Nah, kalau kita langsung kasihkan 100.000 kan bingung, gimana coba niatnya gitu ya. Makanya kita bagi aja. Jadi setiap hari itu kita berdoa, ya Allah, semoga dengan berkah sedekah ini saya menjadi orang yang baik, orang yang soleh atau soleha, menjadi taat kepadamu. Kemudian sedekah lagi, ya Allah, dengan sedekah subuh ini semoga kerjaan saya lancar. Nah, begitu terusnya. Jadi setiap hari kita berdoa. Kalau sekali aja, barangkali cuma sekali kita mintanya sama Allah. Pertanyaan ke-10, Kak, gimana ya kalau gajinya kecil tapi pengen sedekah? Nah, ini pembahasannya lebih kurang sama dengan pertanyaan nomor 9. Jadi intinya berapapun penghasilan teman-teman, jangan dihitung cukup atau tidaknya. Pokoknya langsung keluarin 2,5% atau 10%. Pokoknya dalam berapapun penghasilan kita, di situ ada rezeki atau hak orang lain. Jadi lakukanlah sebelum setan-setan membisikkan kepada kita untuk jangan bersedekah, memberikan rasa was-was, takut gak cukup, takut gak bisa beli ini, mending beli itu, yang akhirnya kita gak jadi bersedekah. Ingat aja, yang penting sedekah itu insya Allah pasti Allah kasih ganjarannya. Yang kedua, sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tapi sedekah itulah akan memperkaya kita. Setidaknya ya kaya hati dong. Biar miskin tapi mentalnya tetap mental kaya, mental memberi, bukan mental untuk meminta. Oke teman-teman, jadi di sini saya itu memang ngasih contoh dalam bentuk nominal yang kecil ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk memotivasi diri saya sendiri atau teman-teman yang mungkin kurang mampu atau minim penghasilan, minim keuangan, sulit ekonominya, tapi memiliki mental untuk tetap beramal, mental untuk tetap bersedekah. Kenapa? Karena dari kita sedang tidak punya aja, kita udah terlatih, sudah terbiasa untuk memberi, maka nanti kalau Allah mempercayakan kita, diberi kita rezeki yang berlimpah, insya Allah itu akan kebiasaan. Tinggal menyesuaikan. Jadi kalau kita misalnya sudah menjadi orang kaya raya nih, tajir melintir misalkan, ya tinggal menyesuaikan. Tentu sedekahnya tidak lagi hitungan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, bukan itu lagi, tapi insya Allah udah dalam bentuk 1 juta, 100 juta, mungkin bisa demikian. Nah, untuk itu teman-teman yang ekonominya menengah ke bawah lah, saya harap kita tetap semangat untuk beramal, semangat untuk bersedekah, karena insya Allah walaupun miskin harta, kita tetap dalam koridornya, tetap dalam ketenangan dan kedamaian. Tidak menjadi orang yang fakir lagi kafir, karena kefakiran itu biasanya mendekati pada kekafiran, menghalalkan segala cara. Oke, jadi demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.